dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh BKPP DIY menyelenggarakan program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal di pedesaan. Program ini dimulai di DIY pada tahun 2006 dan sampai tahun 2016 sudah ditumbuhkan di 120 desa dan 74 desa sudah memasuki exit program. Kegiatan program Aksi Desa Mandiri Pangan yang dilakukan di Desa Rawan Pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Proses seleksi dan penetapan calon penerima penghargaan sendiri dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten dan provinsi. Acara pada hari ini kita mengadakan verifikasi terhadap calon pemenang dalam Lomba Desa Mandiri Pangan yang diikuti oleh 4 kabupaten dan 8 lokasi Desa Mandiri Pangan yang sudah memasuki exit program. Jadi yang sudah Desa Mandiri Pangan akan kita bina selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian setelahnya kita serahkan kepada kabupaten untuk exit programnya. Dan pada tahun ini kita mengadakan kembali verifikasi Lomba Desa Mandiri Pangan, di mana masing-masing kabupaten mengusulkan 2 calon lokasi. Lomba Desa Mandiri Pangan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran dalam upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Selain itu, Lomba Desa Mandiri juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memacu daerah mereka dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Pada kesempatan ini, tim evaluasi Lomba Desa Mandiri Pangan BKPP DIY mengunjungi salah satu desa yang berada di kawasan Bukit Menore, Kulon Progo, tepatnya di Desa Pagerharjo, Samigalo, Kulon Progo. Tim evaluasi BKPP DIY mengawali perjalanan di wilayah Suren Pagerharjo. Di wilayah ini, tim evaluasi melihat potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, seperti perkebunan organik dan pembenihan tanaman yang dilakukan di kebun belakang SD Pangudi Luhur Kalirejo. Uniknya, perkebunan organik dan pembenihan tanaman ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja. Di Desa Pagerharjo, anak-anak sudah mulai diajar mengembangkan dan merawat tanaman. Perkebunan organik ini dinamakan Subur Ngabur.
organik yang dilakukan oleh masyarakat Pager Harjo juga menghasilkan inovasi alat untuk mempermudah dalam merawat tanaman. Alat ini berupa cetakan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah petani untuk menanam berbagai tumbuh-tumbuhan organik. Tujuan utama dari Lomba Desa Mandiri Pangan yang pertama kita ingin memaksimalkan potensi yang ada di desa untuk agar potensi di desa bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Kemudian semua stakeholder yang ada di desa baik di pedesaan maupun sampai ke tingkat kabupaten juga ikut menyengkuyung adanya program Desa Mandiri Pangan. Hasil perkebunan organik ini menghasilkan berbagai jenis sayur, seperti timun, jagung, dan berbagai sayuran. Pada hari berkebun, anak-anak membantu para pekerja di kebun organik. Ada yang menyirami, menyiangi, dan ada pula yang membantu dalam pembibitan dan pemanenan. Pembelajaran berkebun ini bukan untuk semata-mata mengajarkan anak menjadi petani, namun juga mengajak anak-anak belajar menjadi pribadi baik dan peka terhadap lingkungan sekitar. Anak-anak pun terlihat antusias dalam merawat perkebunan organik ini. Kadipaten Pakualaman berdiri berdasarkan atas kontrak politik dengan Inggris. Pangeran Notokusumo yang bergelar Yang Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualaman pertama itu juga putra dari Hamengkubuwono pertama. Pakualaman merupakan sebuah pusat kebudayaan yang menjadi tiang penyangga bagi kelestarian hidup kebudayaan Jawa. Acara tradisi kembali digelar di wilayah Kulon Progo, tepatnya di Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo. Masyarakat budaya Nusantara ini tergugah untuk melestarikan lingkungan yang indah ini. Kembol Sewudulur ini merupakan wujud syukur atas segala rahmat yang diberikan Tuhan yang digambarkan dengan berbagai macam hidangan tenongan berisi berbagai jenis lauk tradisional. Perjalanan tim evaluasi Lomba Desa Mandiri Pangan BKPP DIY kemudian berlanjut di wilayah Kemengsu, Pager Harjo. Di sini tim evaluasi mengunjungi salah satu rumah produksi pangan. Rumah produksi ini membuat olahan pangan lokal, aneka kuliner, dan oleh-oleh khas Kulon Progo. Pada kesempatan itu juga, tim evaluasi juga melihat bagaimana cara membuat olahan lokal crispy lele dumbo. Olahan yang diolah sedemikian rupa menghasilkan rasa yang khas dan renyah.
Pagerharjo ini merupakan produk lokal yang mutunya tidak kalah dengan produk lainnya. Mulai dari rasa, kemasan hingga harga pun mampu bersaing. Untuk sasaran Desa Mandiri Pangan yaitu lokasi-lokasi Desa Mandiri Pangan yang sudah memasuki exit program, yaitu yang sudah kita bina selama 4 tahun lebih ya. Itu yang bisa mengikuti lomba Desa Mandiri Pangan ini dan juga belum pernah mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional. Seperti kita ketahui di lomba Desa Mandiri Pangan ini melibatkan seluruh aspek masyarakat, jadi tidak hanya di tingkat desa atau di tingkat rumah tangga, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten. Dan kita lihat bersama-sama tadi antusias masyarakat cukup tinggi sekali ya. Apalagi di Pagerharjo ini tadi kita saksikan juga sampai ke murid-murid SD pun ikut juga berperan aktif dalam mengelola program Desa Mandiri Pangan. Jadi mereka dididik dari sejak dini bagaimana untuk menghasilkan tanaman itu, merawatnya, kemudian sampai kepada mengolah dan menyajikannya. Perjalanan kemudian berlanjut ke tempat penanaman tanaman hias, yaitu bunga krisan. Di Indonesia, bunga krisan juga sering disebut dengan nama bunga seruni. Bunga krisan yang berwarna-warni ini menarik perhatian tim BKPP DIY. Dengan perawatan yang maksimal, bunga ini dapat tumbuh cantik di wilayah Desa Pagerharjo. Selain bunga, potensi yang lain adalah potensi alam seperti olah kayu. Olah kayu dikerjakan oleh kelompok usaha berbasis komunitas. Usaha ini membuat berbagai furnitur rumah tangga. Tidak berhenti di sini saja, tim evaluasi BKPP DIY kemudian melanjutkan perjalanan ke Balai Desa untuk melihat beraneka ragam potensi yang tak kalah menarik. Di sini tim BKPP DIY disambut meriah oleh masyarakat Desa Pagerharjo. Di balai desa ini, masyarakat menyuguhkan berbagai hasil bumi Pagerharjo dalam bentuk gunungan. Gunungan-gunungan tersebut berisikan berbagai sayuran, buah-buahan, dan berbagai hasil bumi. Gunungan ini melambangkan beragam kekayaan alam yang ada di Pagerharjo. Gunungan juga dihiasi kue-kue maupun jajanan. Hal ini menyimbolkan kemakmuran masyarakat Pagerharjo. Bersihkan semua
hadirin semua yang saya hormati. Di Balai Desa, warga diminta untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Pagerharjo. Kami atas pemerintah Kecamatan Samigaluh mewakili rekan-rekan dari pemerintah desa Pagerharjo mengucapkan selamat datang. Ini merupakan pionir bagi anak-anak kita di dalam mengajak mereka mengenal tanaman dan juga bagaimana cara memelihara tanaman. Dan ini sudah berlangsung lama. Ini merupakan salah satu bidang studi, yaitu bidang studi WOK kaitannya dengan tanam menanam. Ini merupakan keistimewaan dari SDPR dan juga Pagerharjo. Ini adalah mewujudkan komunitas desa yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan takwa. Pada kesempatan itu juga, tim evaluasi BKPP DIY melakukan penilaian terhadap warga masyarakat Pagerharjo. Untuk penilaian kita meliputi beberapa aspek, yaitu aspek dari tim pangan desa, kemudian aspek lembaga keuangan desa, kemudian kelompok afinitas, kemudian aspek di konsumsi, di bidang konsumsi, kemudian aspek di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan, kemudian di aspek dari keberlanjutan program itu sendiri. Jadi apa yang inovasi dan kreativitas dari masing-masing desa dan kabupaten dalam melanjutkan program Desa Mandiri Pangan. Penilaian Lomba Desa Mandiri Pangan tingkat DIY ini nantinya akan memperoleh penghargaan Desa Mandiri Pangan. Penghargaan ini diberikan pemerintah sebagai wujud apresiasi kepada desa pelaksana program Desa Mandiri Pangan, baik perorangan maupun kelompok yang telah berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. Masih setia bersama kami dalam acara Bincang hari ini. Kemudian kita juga menanamkan kecintaan lingkungan terhadap anak-anak. Memang misinya itu? Ya, memang misi saya pengen mengembalikan anak-anak ke masanya. Tetapi kalau misalnya itu terjadi lagi, sekarang masyarakat harus bagaimana sekarang? Dan saya rasa masyarakat kita terbiasa hidup dengan kondisi tidak aman ya. Kalau nggak bencana sosial, bencana alam kita semuanya. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Lomba Desa Mandiri Pangan tingkat DIY, kemudian berlanjut di Potensi Alam Pagerharjo.
Tim BKPP DIY diajak ke wilayah perbukitan, yaitu di Kebun Teh Nglinggo. Perkebunan teh ini merupakan salah satu wisata alam yang terletak di puncak perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Di sini tim BKPP DIY diajak menyusuri tempat pembuatan teh tradisional dan pengembangan kebun teh yang dikelola dengan pupuk organik dan bebas pestisida. Banyak sekali potensi-potensi di wilayah Pagerharjo. Salah satunya adalah budidaya kambing etawa. Di sini, tim BKPP DIY diajak untuk melihat langsung bagaimana cara berternak dan budidaya kambing etawa. Kambing etawa merupakan kambing persilangan antara kambing jenis unggul dari India dengan kambing asli Indonesia. Kambing ini tidak hanya diambil dagingnya, namun juga menghasilkan susu yang sehat. Artis gitu loh. Tim kemudian menyusuri tempat produksi gula aren dan kopi hasil perkebunan Desa Pagerharjo Kopi Lingga. Di lokasi produksi gula aren ini, tim ditunjukkan proses pembuatan gula aren yang asli. Gula aren adalah salah satu jenis gula alami yang diproduksi dan dibuat dengan bahan alami dari bahan aren. Gula aren memiliki warna merah dan memiliki tekstur yang lebih kasar dari gula Jawa. Kemudian perjalanan tim evaluasi BKPP DIY berhenti di rumah produksi Kopi Lingga. Kopi Lingga merupakan kopi asing Linggo, Kulon Progo. Masyarakat mengolah secara tradisional kopi Lingga. Kopi Lingga menawarkan dua pilihan, yakni kopi Arabica dan Robusta. Pesan kami kepada masyarakat semua baik untuk program Desa Mandiri Pangan, mengikuti program Desa Mandiri Pangan maupun masyarakat yang belum mengikuti program Desa Mandiri Pangan, bahwa potensi yang ada di desa, di masing-masing desa itu sebenarnya cukup melimpah ya. Cukup melimpah baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Jadi bagaimana kita tinggal memotivasi kepada masyarakat setempat agar semua ikut berperan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian khusus untuk masyarakat di Desa Mandiri Pangan yang sudah mengikuti program Desa Mandiri Pangan yang sudah memasuki exit program, harapan kami program ini tidak pernah ada berhentinya, tidak pernah ada matinya, dan harapan kita juga akan tetap terus lestari dan justru akan dikembangkan dan akan menarik desa-desa lain untuk melaksanakan program Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan diharapkan bisa menghasilkan kemandirian dan ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat, serta dapat menghasilkan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Terkait dengan Desa Mandiri Pangan, ini namanya Mandiri Pangan. Mandiri Pangan adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada atau kearifan lokal. Kemudian perwujudannya untuk kemandirian pangan
ini melalui pola pemberdayaan masyarakat. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya lomba desa mandiri pangan ini adalah bisa menurunkan rawan pangan dan juga meningkatkan status gizi masyarakat. Kemudian goal yang kami harapkan dari lomba desa mandiri pangan ini adalah bagaimana pola pemberdayaan masyarakat di dalam lokasi desa mandiri pangan, artinya bagaimana pemberdayaan terhadap tim pangan desa, bagaimana pemberdayaannya terhadap lembaga keuangan desa, bagaimana cara mengelola lumbung pangan desa, bagaimana masyarakat dalam mengelola distribusi dan akses pangan, dan juga yang kedua kami minta goalnya adalah bagaimana keberlanjutan program dari Desa Mandiri Pangan ini dari kabupaten kota. Komitmennya bagaimana? Kita sudah memberikan support kepada desa untuk mengurangi rawan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Kemudian kami tuntut bagaimana respon balik dari pemerintah daerah kabupaten kota.